Dan kalau kita flashback sedikit begitu, ini kan putusan baru November 2021 gitu ya. Baru berapa bulan gitu kok ini seolah-olah pemerintah dan DPR sudah melupakan panduan tuntunan yang oleh MK ditegaskan dalam putusannya itu. Artinya ini mengulang kesalahan yang sama, kira-kira gitu. Nah, ada 3 hal terkait dengan partisipasi yang akan kami buktikan nanti misalnya. Pertama adalah soal hak untuk didengar, kemudian dipertimbangkan dan diberi jawaban. Nah, khusus yang 2 terakhir ini tentu sama sekali tidak pernah dilakukan ya. Jadi jangankan untuk dipertimbangkan, didengar saja tidak begitu ya tadi. Memang kita saat ini sedang menyusun dan menyiapkan untuk judicial review Undang-Undang P3 baik secara formil maupun material. Nah, beberapa argumentasi formil tadi sudah disampaikan secara detail oleh Bung Said Salahuddin, dan apa yang disampaikan oleh Bung Said Salahuddin itu tentu kita juga menyiapkan bukti-buktinya. Ya, misalnya soal partisipasi. Nah, ini juga kami sangat menyayangkan begitu ya. Karena di putusan MK sebelumnya yang 91 itu salah satu stressing point Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemenuhan asas formil itu adalah terkait dengan transparansi dan partisipasi. Dan kalau kita flashback sedikit begitu, ini kan putusan baru November 2021 gitu ya. Baru berapa bulan gitu kok ini seolah-olah pemerintah dan DPR sudah melupakan panduan tuntunan yang oleh MK ditegaskan dalam putusannya itu. Artinya ini mengulang kesalahan yang sama, kira-kira gitu. Nah, ada 3 hal terkait dengan partisipasi yang akan kami buktikan nanti misalnya. Pertama adalah soal hak untuk didengar, kemudian dipertimbangkan dan diberi jawaban. Nah, khusus yang 2 terakhir ini tentu sama sekali tidak pernah dilakukan ya. Jadi jangankan untuk dipertimbangkan, didengar saja tidak begitu ya. Tadi Bung Said sudah menyampaikan bahwa subjek hukum yang harusnya terlibat dalam proses partisipasi ini tentu bukan hanya dari kalangan akademisi. Kita tahu bahwa memang selama berproses begitu ya, DPR dan pemerintah begitu telah melakukan konsultasi publik ya di kampus-kampus. Tetapi saya kira itu pun ruang partisipasinya sangat sempit begitu ya, hanya melibatkan kalangan akademisi. Padahal kalau kita bicara soal pembentukan peraturan perundang-undangan, artinya ini subjek yang terdampak langsung. Sesuai putusan MK dibilang kan bahwa yang harus mengikuti dan ikut diajak berpartisipasi subjek yang terdampak langsung. Nah, karena ini adalah metode pembentukan undang-undang, maka harusnya seluruh stakeholder terkait itu dilibatkan, termasuk juga adalah karena kita tahu ini arahnya adalah ke Undang-Undang Cipta Kerja, revisi Undang-Undang Cipta Kerja, maka stakeholder terkait dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini juga dilibatkan ya, dari kalangan buruh, petani, kalangan aktivis lingkungan dan seterusnya. Harusnya itu juga dilibatkan. Artinya diberikan ruang partisipasi tadi 3 hal indikatornya dari dia didengar ya, kemudian dipertimbangkan usulan dan masukannya, dan juga kalau misalnya tidak dipertimbangkan usulan dan masukannya itu diberi jawaban. Kenapa misalnya pemerintah dan DPR itu tidak mengakomodasi masukan-masukan masyarakat tersebut. Nah, itu yang pertama soal partisipasi. Yang kemudian juga yang kedua yang ingin kami buktikan nanti tentunya di Mahkamah Konstitusi, MK juga sudah memberikan guidance begitu ya, pedoman bahwa soal partisipasi ini minimal di 3 tahapan ya. Tahap pengusulan rancangan undang-undang, kemudian tahap pembahasan bersama, dan persetujuan bersama. Nah, dari 3 tahapan ini kita tahu dan sebenarnya ini terbuka begitu. Misalnya di tahap pembahasan dan persetujuan, saya kira tidak ada kemudian stakeholder terkait yang juga dilibatkan. Dan ini sekali lagi membuktikan bahwa ada bukti kuat ya yang kami miliki dan akan kita ajukan nanti di Mahkamah Konstitusi bahwa ini melanggar prinsip partisipasi sebagaimana yang sudah berkali-kali dalam putusan MK sebelumnya itu diingatkan gitu untuk dilakukan. Jadi meaningful participation itu yang menjadi salah satu argumentasi kami nanti akan kami sampaikan. Kemudian berikutnya terkait dengan aspek material misalnya ya. Tadi Bung Said juga sudah menyinggung soal pasal 7273. Nah, ini tentu jelas sekali pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar ya. Karena tadi yang namanya satu
rancangan undang-undang, ketika sudah ada persetujuan bersama, maka secara material sudah sah menjadi undang-undang. Nah, ini bertolak belakang dengan pasal 72 dan 73 yang ada di Undang-Undang P3. Selain itu juga saya tambahkan bahwa pasal 72 dan 73 ini dalam tanda kutip mendegradasi ketentuan konstitusi kita pasal 20. Ya, di pasal 20 itu kan jelas ya, persetujuan bersama itu adalah antara institusi presiden dan DPR gitu ya. Nah, ini di pasal 72 73 didegradasi ya, bahwa setelah ada persetujuan bersama itu kemudian bisa direvisi oleh siapa subjeknya. Ini hanya sekedar alat kelengkapan dewan gitu, AKD, dan juga di level pemerintah itu kementerian. Padahal di Undang-Undang Dasar jelas namanya persetujuan bersama dan seterusnya, ini kewenangan konstitusionalnya adalah di presiden dan DPR, bukan di AKD dan juga kementerian. Nah, ini yang coba didegradasi. Nah, itu aspek material nanti yang juga akan kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi. Berikutnya lagi soal metodenya sendiri, Omnibus Law ini. Memang ini kan salah satu, kalau dalam ilmu hukum sering disebut transplantasi hukum, gitu ya, mengadopsi konsep hukum dari negara lain kira-kira gitu, kemudian diinjeksikan, diinternalisasikan ke dalam sistem hukum kita. Nah, dalam transplantasi hukum ini juga sebenarnya ya, itu tidak dibenarkan juga kalau misalnya transplantasi itu dilakukan secara dalam tanda kutip borongan begitu ya, keseluruhan, tanpa kemudian menyesuaikan dengan sistem hukum dan budaya hukum yang ada di Indonesia, kira-kira gitu. Nah, kalau kita lihat memang konsep Omnibus Law ini kalau kita adopsi secara langsung, secara keseluruhan borongan tadi itu tentu tidak sesuai dengan karakteristik hukum kita ya. Misalnya kalau kita bicara ada penggabungan begitu banyak sekali undang-undang, ini pasti akan menimbulkan ekses negatif, dan ini terbukti di putusan MK sebelumnya. Ketika banyak sekali undang-undang terdampak di Undang-Undang Cipta Kerja, ada 79 undang-undang, maka misalnya ada berbagai macam legal disorder antara satu pasal dengan pasal lainnya saling bertabrakan, ada rujukan yang tidak ada pasalnya begitu, ada regulasi atau redaksi-redaksi yang saling tumpang tindih dan seterusnya. Nah, oleh karena itu sebenarnya ketika pun katakanlah ingin mengadopsi, mentransplantasi Omnibus ini, maka harus ada penyesuaian-penyesuaian. Misalnya tidak boleh terlalu misalnya gemuk, kemudian juga ada larangan limitasi misalnya. Yang boleh digunakan dengan metode Omnibus Law itu hanya undang-undang yang terkait apa, misalnya tema-tema apa saja. Tidak semua isu dan tidak semua tema seharusnya kira-kira gitu. Tapi ini kan tadi tuh semacam kejar tayang, jadi seolah Undang-Undang P3 ini dijadikan tiket ya, tiket untuk kemudian bisa melakukan menyetujui ulang, kira-kira itu, menyetujui ulang Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah dibatalkan. Ini saya kira yang menjadi concern dan akan kita sampaikan nanti di dalam permohonan judicial review. Yang terakhir, ini mengkonfirmasi tadi yang disampaikan oleh Bung Said Iqbal soal akal-akalan misalnya. Kalau jujur begitu ya, ketika memang ada substansi yang penting yang ingin direvisi dalam Undang-Undang P3 ini, seharusnya substansi utamanya bukan untuk mengakomodasi Omnibus Law, metode Omnibus Law, tapi ada isu-isu lain sebenarnya yang lebih urgent dan harusnya kalau mau direvisi ya terkait itu. Misalnya apa? Misalnya soal hierarki norma hukum yang sekarang tidak jelas. Misalnya kedudukan antara peraturan menteri dengan peraturan lembaga negara. Kemudian soal peraturan delegasi, bagaimana kemudian teknis, parameter, dan seterusnya itu juga belum jelas, sehingga menimbulkan persoalan dalam praktiknya. Nah, kalau memang substansinya harusnya ingin memperbaiki sistem hukum perundang-undangan, harusnya itu yang kemudian dijadikan isu utama untuk kemudian direvisi, bukan Omnibus Law. Nah, ini kan isu-isu penting justru diabaikan begitu ya dalam proses ini, tetapi isu yang dalam tanda kutip ini tadi bermasalah, masih menjadi polemik, itu yang justru kemudian diakomodasi menjadi substansi utama. Nah, itu yang kemudian akhirnya melahirkan stigma. Nah, ini semacam akal-akalan saja. Dan tentu semua hal ini nanti, karena memang jalur yang disediakan, jalur konstitusional ada di Mahkamah Konstitusi, semua argumentasi, bukti-bukti, dalil-dalil yang terkait dengan kritik terhadap revisi Undang-Undang P3 ini akan kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi.